Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Samsul Rizal, ahli bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendemonstrasikan keterampilan penggunaan instrumen bedah minor dan manajemen luka atau wound care and wound closure. Adapun tujuan pembelajaran umum dari keterampilan ini adalah agar mahasiswa dapat mengenal berbagai jenis luka, mengetahui dan memahami proses penyembuhan luka, mengenal dan mengetahui instrumentasi perawatan luka sederhana, serta mengetahui tindakan dalam perawatan luka sederhana. Pertama, kita perlu melakukan persiapan alat dan bahan. Untuk tindakan bedah sederhana, kita dapat mempergunakan minor set atau set alat bedah minor, yang biasanya terdiri dari skalpel dan bisturi. Biasanya kita pergunakan untuk menyayat bagian pinggir dari luka yang tidak teratur. Gunting, ada dua gunting. Di sini ada gunting benang dan gunting jaringan yang berfungsi untuk memotong benang dan juga memotong pinggir jaringan. Klem, di sini ada dua klem bengkok dan klem lurus. Klem berfungsi untuk memegang jaringan yang viabel. Nail holder berfungsi untuk memegang jarum yang kita pergunakan untuk menjahit luka. Ada dua pinset anatomis dan pinset chirurgis. Di sini lihat perbedaannya, di mana pinset chirurgis memiliki gigi pada bagian ujungnya yang berfungsi untuk memegang pinggir dari jaringan. Sementara untuk bahan yang kita perlukan dalam tindakan perawatan luka dan penjahitan luka diantaranya adalah handscoon steril, kasa steril, cairan steril untuk pencuci luka, benang untuk melakukan penjahitan luka, tule untuk menutup luka setelah dilakukan perawatan, cairan antiseptik, dan plester. Sebelum kita melakukan tindakan perawatan ataupun penjahitan luka, maka terlebih dahulu kita harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Setelah itu, kita melakukan informed consent terkait tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Baiklah, kita akan mulai saat ini pengkajian dan perencanaan tindakan perawatan luka. Sebelum kita menyentuh pasien, pergunakanlah alat pelindung diri yang sesuai. Berdasarkan skenario yang ada pada pasien, didapatkan adanya luka pada daerah lengan bawah sebelah kiri. Pengkajian luka akan kita mulai dengan melakukan klasifikasi luka pada pasien ini. Klasifikasi pada pasien ini merupakan suatu luka akut. Ukuran luka kita hitung dari pinggir luka. Pada pasien ini kita dapatkan ukuran luka 4 dikali 1 cm dengan kedalaman kira-kira 0,5 cm. Tepi luka rata dengan keadaan kulit di sekitar luka sedikit hiperemis. Dasar luka terlihat tidak eksudatif dan tidak ada kontaminasi pada luka. Berdasarkan pengkajian luka tadi, maka edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien berupa tindakan penjahitan dan perawatan luka. Sebelum kita melakukan penjahitan luka, kita telah melakukan scrub up dan gloving. Setelah itu, kita akan melakukan tindakan aseptik yang dimulai dengan melakukan sterilisasi pada daerah yang akan kita jahit dengan mempergunakan larutan antiseptik dengan gerakan memutar dari daerah dalam ke arah luar. Setelah itu, kita tutup daerah operasi dengan mempergunakan kain duk steril. Kemudian, kita akan melakukan prosedur anestesi lokal. Kita suntikkan obat anestesi lokal di sekitar luka. Setelah obat anestesi bekerja,
kita lakukan pembersihan dan debridement luka apabila diperlukan. Kita lakukan penjepitan nal dengan nal holder. Dan menempatkan nal di antara 2/3 depan dan 1/3 belakang dari nal holder, kemudian menguncinya. Setelah itu, kita lakukan pemasangan benang. Kita gunakan pinset chirurgis untuk mengangkat sedikit tepi luka. Setelah itu, tusukkan nal pada kulit dengan posisi tegak lurus, dengan posisi tangan pronasi penuh, dengan siku membentuk 90 derajat dan bahu sedikit abduksi. Perhatikan jarak penusukan dari tepi luka harus sesuai dengan kedalaman luka. Lalu, lakukan gerakan mendorong nal maju dengan gerakan supinasi pergelangan tangan dan adduksi bahu yang serentak dalam arah melengkung sesuai dengan lengkungan nal. Setelah nal muncul dari balik kulit, jepit dengan pinset chirurgis. Lalu dilanjutkan dengan penjepitan dengan mempergunakan nal holder, kemudian benang ditarik secara perlahan. Dan sisakan kira-kira 3-4 cm dari kulit. Setelah itu kita lanjutkan dengan menusukkan jarum ke tepi luka yang lain dari arah dalam dengan kedalaman yang sama dengan cara yang sama pada saat yang pertama. Kita tarik perlahan. Tangan kiri memegang bagian benang yang panjang dan tangan kanan memegang nal holder. Lalu kita buat simpul dengan mempergunakan nal holder. Simpul yang kita buat adalah simpul sergeant knot dengan teknik 2-2-1. Simpul pertama 2 kali lilitan. Simpul kedua 1 lilitan. Simpul ketiga 1 lilitan. Setelah itu kita jepit benang yang pendek, lalu menarik benang yang panjang dan menempatkan pada arah yang sama. Kita arahkan simpul ke pinggir salah satu pinggir luka. Mengatur kekuatan simpul dan hasil jahitan agar tidak terlalu ketat dan tepi luka saling bertemu. Kemudian, ujung kedua benang kita satukan. Dengan gunting yang terbuka, kita potong dalam sudut miring 45 derajat. Setelah jahitan selesai, daerah yang setelah kita jahit, kita bersihkan dari bekas luka dan bekas antiseptik yang telah kita pergunakan. Lalu kita lakukan dressing dengan mempergunakan tule, tutup dengan kain kasa. Setelah itu, duk steril yang telah kita pergunakan kita buka. Luka yang telah kita dressing, kita fiksasi dengan plester. Perlu diperhatikan, pada saat melakukan tindakan penjahitan luka, benda-benda tajam seperti nal tidak boleh dipegang dengan mempergunakan tangan. Dan benang tidak dibenarkan dijepit dengan mempergunakan instrumen yang ada, agar
aman saat melakukan tindakan. Demikianlah video keterampilan klinis penggunaan instrumen bedah minor dan manajemen luka, wound care, dan wound closure. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.